Pemirsa, Yahya Waloni dan Muhammad Kece ditangkap polisi dalam waktu yang berdekatan. Keduanya sama-sama terjerat kasus dugaan penistaan agama. Dalam waktu 2 hari, polisi bergerak cepat menangkap 2 orang yang terlibat dugaan penistaan agama. Selasa 24 Agustus, Muhammad Kece ditangkap di persawahan desa Dalung, Kuta Utara, Bali pada malam hari. Muhammad Kece dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan dan ditahan selama 20 hari. Kece ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dengan pasal berlapis. Dalam videonya di YouTube, Kece diduga melecehkan agama Islam, di antaranya dengan menyatakan ajaran-ajaran Islam dan Nabi Muhammad tidak benar. Polri dan Kemkominfo juga menghapus ratusan video Kece yang bersebaran di YouTube. Sementara Yahya Waloni ditangkap Kamis 26 Agustus di rumahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Yahya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penodaan agama dan Undang-Undang ITE sejak Mei 2021. Menurut polisi, penangkapan Yahya yang baru dilaksanakan kemarin, walau sudah menjadi tersangka beberapa bulan terakhir, dikarenakan tindakan penceramah itu mulai meresahkan masyarakat. Sama dengan Muhammad Kece, Yahya Waloni dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Yahya sebelumnya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebut fiktif atau palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mendalami 2 kasus penistaan agama sekaligus setelah Kece ditangkap, giliran Yahya Waloni yang ditangkap. Mengapa saling hina agama sering terjadi? Hukuman apa yang pantas buat penista agama? Kami akan bahas bersama staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia Abdullah Al-Katiri, dan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Profesor Muzakir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan berdiskusi setelah ini, namun sebelum itu pemirsa dan bapak-bapak, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Karopenmas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono terkait penangkapan Yahya Waloni berikut ini. Reskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber telah melakukan penangkapan terhadap saudara MYW. Itu penangkapan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan di perumahan Permata, klaster Dragon, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dasar penangkapan terhadap saudara MYW yaitu dengan adanya laporan polisi dengan nomor 0287 4 Romawi 2021 /Bareskrim tanggal 27 April 2021. Di dalam laporan polisi tersebut, yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube Tri Datu. Dari perbuatan yang telah dilakukan, yang bersangkutan disangkakan dengan beberapa pasal, antara lain dari Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, mana dalam pasal tersebut diatur
dengan sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi akan menyebabkan permusuhan, kebencian berdasarkan sara, dan juga disangkakan pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu melakukan penodaan terhadap agama tertentu. Yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Pemirsa, habis kece Yahya Waloni ditangkap polisi, saya akan langsung saja menyapa narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan. Pertama saya ingin ke Pak Abdullah Al-Katiri. Pak Abdullah, saya dengar-dengar Anda dan teman-teman ini bersedia untuk membela Ustadz Yahya Waloni. Apa yang menjadi alasan Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia, ya dalam hal ini saya ketua umumnya, banyak permintaan untuk kami untuk melakukan pembelaan terhadap Ustadz Yahya Waloni. Dari pihak keluarga juga telah menghubungi kami juga pada waktu kemarin ya, dan kami juga sudah mempersiapkan surat kuasa. Namun pada saat kami ingin menghadap ke beliau, mau bertemu beliau ternyata sakit dan dirujuk ke rumah sakit Polri. Jadi sejak tadi malam itu bahkan masuk ke UGD ya, ke UGD. Emang sebelumnya sudah sakit ya. Kapan itu Pak sakit, Pak Abdullah? Ya sebelumnya pada waktu penangkapan itu posisi beliau sakit sebenarnya, sakit ya agak sedikit sesak ya. Kemudian dibawa ke UGD tadi malam sampai tadi pagi ya, baru dipindahkan ke ruang rawat inap ya VIP ya di sana. Ya kebetulan mungkin yang ada ruang itu karena penuh ya. Sehingga kami belum bisa memberikan kuasa untuk ditandatangani. Dalam arti tidak etis ya. Tapi pihak keluarga juga sudah menginginkan kami untuk mendampingi sebagai PH-nya. Ya, memang agak heran ya, pasal-pasal yang seperti kita ketahui, pasal 28 ayat 2 dan junto pasal 45 ayat 2 yang sebagainya itu selalu ada pada akhir-akhir ini ya. Memang lagi kalau saya katakan itu adalah pasal-pasal satu jagat ya. Selalu hampir kasus-kasus yang bersifat medsos ya, artinya pembicaraan di medsos, itu selalu dibawa ke situ. Apalagi yang sekarang ada juga yang dibawa ke Undang-Undang Nomor 146, yaitu undang-undang yang sebenarnya sudah lama ya, sebenarnya memang faktanya memang belum dicabut ya. Banyak klien-klien saya, beberapa ya, bukan banyak, klien-klien saya itu selalu dikenakan pasal-pasal itu. Seperti yang saya tangani sekarang, seperti Anton Permana dan sebagainya gitu. Ya, pertama, beliau ini adalah mu'alaf. Beliau ini adalah dulunya bukan orang Islam. Kemudian masuk Islam, mu'alaf, dan tadinya beliau ini bahkan seorang ahli teologi di agama Kristen kalau nggak salah, kalau nggak Katolik ya, Kristen, yang mana beliau itu memahami banget ya. Jadi kalau dikatakan memang di situ ada penistaan dan sebagainya, saya pikir nanti bisa dibuktikan apa betul seperti itu. Gitu. Karena ini di situ kan ada kata-kata di dalam Undang-Undang Nomor 28 ayat 2 itu sengaja dan tanpa hak ya, sengaja dan tanpa hak. Ya kan? Artinya apa? Jika dia itu memang seorang yang pengamat dan memahami, apalagi dia seorang dai yang berbicara di masjid contohnya, masjid itu eksklusif ya, bukan tempat umum, ya kan? Apakah bisa dikenakan pasal itu? Pasal 28 ayat 2. Ya? Apalagi dirujuk juga dijungtukan ke pasal 156A poin A, penistaan agama. Lain sih dengan yang Muhammad Kece kemarin, itu jelas-jelas ya, Allah diganti dengan Yesus dan sebagainya, itu jelas-jelas penistaan. Ya kan? Masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yesus dan sebagainya. Padahal itu Assalamualaikum itu doa. Jadi nggak bisa apple to apple gitu. Ya kan? Apakah betul? Kalau mereka mengatakan fiktif dan sebagainya, mungkin mereka punya, Ustadz ini punya rujukan. Karena kami masih belum tahu ya, tapi dari background beliau, kami memahami beliau sangat paham di dua agama tersebut.
baik agama yang sebelumnya dianut, Baik. bahkan dia oleh sebab itu ya kami perlu mendalami lebih lanjut apakah benar sebenarnya ini ada satu perbuatan melawan hukum atau Baik, tidak baik. pidana di sini. Baik. Ya. Baik, Pak Abdullah, jadi maksud Anda kasus yang terjadi antara Muhammad Kece dan juga Yahya Waluni tidak bisa disamakan karena tidak apple to apple Tidak begitu? bisa, tidak Oke. bisa. Baik, baik. Saya Karena akan langsung penyistaannya seperti apa? Ya. baik, baik. Saya akan langsung tanyakan pada Pak Muzakir. Pak Muzakir, dari perspektif hukum seperti apa antara kasus Kece dan Yahya ini, apa betul tidak bisa disamakan? Ya, saya ingin jelaskan begini. Kalau kita pakai hukum ITE itu, jadi mungkin pada aspek yang lain, karena saya melihatnya lebih banyak pakai menggunakan sarana teknologi informasi. Maka kalau dia menggunakan teknologi informasi itu, asas utamanya harus diperhatikan adalah siapa pengunggah pertama dari ranah privat kepada ranah publik. Ya. Saya ulangi lagi ini, siapa pengunggah pertama dari ranah privat kepada ranah publik. Gitu ya. Kalau itu hanya konsumsi privat dalam arti lokal tertentu dan homogen sifatnya, misalnya kalau tadi dicontohkan di masjid misalnya, itu homogen. Jadi kalau orang berceramah membandingkan Tuhannya agama A, agama B dalam rangka menguatkan keyakinan agamanya, itu boleh. Karena itulah bagian daripada dakwah dalam internal dari agama yang bersangkutan. Ini dua-duanya sama, punya hak yang sama. Kalau dulu dia di agama berbeda, yang baru agama baru masing-masing ini, mereka harus tunduk pada prinsip itu. Jadi kalau mengajarkan sesuatu untuk meyakinkan umatnya terhadap keyakinan agamanya, itu masuk dalam wilayah internal atau internum agama yang bersangkutan. Dan itu sifatnya homogen. Kalau sudah homogen itu hanya berlaku untuk kalangan yang bersangkutan, tidak dibawa ke ranah publik. Maka kalau itu tiba-tiba menyinggung perasaan yang lain itu karena dibawa ke ranah publik, maka saya menyampaikan bahwa siapa yang membawa ranah publik yang itu adalah ceramah yang bersifat internal dalam lingkungan homogen itu. Gitu. Itu menurut saya yang paling pokok, mereka itu yang bertanggung jawab untuk membawa ranah publik. Tapi kalau pelaku memang sengaja publikasi terhadap itu, kalau itu publikasi terhadap itu, boleh juga dilakukan, asalkan dia harus bersifat objektif, dalam arti kajian keagamaan. Misalnya, dia akan membuat perbandingan agama, pertama, kedua, berseri begitu. Itu nggak menjadi masalah. Kalau agama ini dalilnya gini, agama ini dalilnya begini, boleh aja sih untuk memberi pembelajaran perbandingan agama. Itu nggak menjadi masalah. Jadi, kalau yang tadi sengaja, yang saya melihatnya tadi salah satu di antaranya sengaja mempublish kepada publik ya, dan statement itu ada yang terkait agama orang lain gitu, bukan agamanya sendiri, mungkin dulu agamanya tapi sekarang agama yang lain begitu, itu yang menurut saya itu yang dari awal sudah salah gitu. Karena membuat pernyataan itu si agama lain, tidak dalam konteks misalnya kajian keagamaan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Seandainya agamanya A itu ceramah di tempat ibadahnya A, internal mereka, mungkin dia menyinggung agama yang lama. Monggo aja, tidak apa-apa, itu urusan yang bersangkutan. Asalkan dia adalah untuk meyakinkan jamaahnya. Begitu singkatnya bahwa kalau tadi apakah ini masuk ke ranah dua-duanya bisa masuk penghinaan agama atau tidak? Lihat aja di situ. Dia tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya disampaikan kepada umum atau tujuannya hanya untuk internum agama yang bersangkutan disampaikan dalam lokal terbatas. Misalnya saja di tempat ibadah yang bersangkutan dan sifatnya homogen. Demikian. Baik, baik. Terkait tujuan ceramah, saya akan langsung ke Pak Isfah. Sejauh ini Kementerian Agama bagaimana melihat konten-konten ceramah yang disampaikan oleh para pendakwa, kemudian ada juga pendakwa yang sekaligus aktif di media sosial, baik itu melalui platform YouTube dan lain sebagainya. Selama ini seperti apa, Pak Isfah? Ya, terima kasih, Mas. Pertama perlu kami sampaikan ya, bahwa kita melihat ada 7 persoalan yang berpotensi kemudian menimbulkan berpotensi konflik di masyarakat ya terkait dengan isu-isu keagamaan. Pertama adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah, kemudian penyiaran agama. Nah ini nanti kalau kita bicara soal konteksnya diskusi kita itu terkait dengan penyiaran agama juga. Kemudian terkait dengan bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, kemudian penodaan agama ya, yaitu perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin
dan keyakinan suatu agama tertentu, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang, dan yang terakhir adalah terkait dengan kegiatan aliran sempalan. Kementerian Agama dalam berbagai upaya yang kita lakukan, kita terus melakukan peningkatan kompetensi gitu ya, peningkatan kompetensi dai, para penceramah gitu ya, dan kita bekali dengan muatan-muatan kebangsaan, moderasi beragama dan seterusnya. Tapi satu hal yang lebih mendasar dari itu semua, Mas, adalah sebenarnya yang hendak kita bangun itu adalah soal cara pandang, sikap dan praktek beragama gitu ya, yang menghargai harkat martabat kemanusiaan dengan mengupayakan mengejawantahkan esensi nilai ajaran agama itu sendiri. Semua agama pasti tidak memperbolehkan caci maki, menghujat, tidak ada agama satupun yang memperbolehkan itu. Akan mendorong selalu semua agama akan mengedepankan kebaikan, membangun kerjasama, membangun toleransi dan seterusnya. Itulah agama. Dengan agama kita merasa bahagia, kan begitu. Jangan kemudian beragama menjadi persoalan, menjadi konflik dan seterusnya. Perlu kami sampaikan bahwa setiap tahun kita selalu melakukan pengukuran terhadap indeks kerukunan umat beragama. Ada 3 variabel pokok terkait dengan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Pertama adalah toleransi, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah kesetaraan. Sampai saat ini nilai indeks kerukunan kita itu berkisar di 72, 73 dan seterusnya. Berkisar di nilai itu. Kita belum bisa dorong lebih tinggi karena apa? Di variabel toleransi kita sangat rendah. Variabel toleransi kita itu sangat rendah, dan harus diketahui bahwa toleransi, sikap tasamuh, ya, toleran, itu tidak muncul tiba-tiba. Dia harus dibangun berlandaskan 3 fondasi pokok, yaitu moderat, tawasud, tawazun, seimbang, dan i'tidal, tegak lurus. 3 fondasi pokok inilah yang kemudian akan membentuk sikap tasamuh, sikap yang toleran. Artinya kalau kemudian kita ingin mewujudkan yang namanya indeks kerukunan umat beragama kita itu dapat nilai yang relatif tinggi, tidak akan mungkin bisa kalau sikap toleran itu tidak kita kembangkan dengan baik. Oleh karena itu dengan berbagai upaya, ya, dengan berbagai upaya di dunia, di penyiaran keagamaan, kita dorong agar seluruh tokoh-tokoh agama, kemudian ulama, ustadz, pendeta, pastor dan seterusnya itu mengedepankan toleransi, mengedepankan kerjasama, mengedepankan kesetaraan. Itu yang selalu terus kita tanamkan kepada masyarakat, kepada umat. Baik, Pak Isfa, mohon maaf saya potong. Jadi dalam konteks Yahya Waloni ini dengan karakternya yang seperti itu, menyampaikan dakwah terkait dengan agamanya yang lama, maksud Anda tidak memenuhi unsur toleransi? Begini Mas, saya ingin membangun ilustrasi begini. Saya bukan seorang dokter, tapi ketika saya ingin mencari informasi apa obat sakit perut, itu di YouTube, di Google itu banyak informasinya. Tapi apakah saya punya otoritas untuk membuat resep? Silahkan, sehari ini siapapun belajar tentang agama silahkan. Tapi apakah kemudian seseorang memiliki otoritas untuk disebut ulama, disebut sebagai ustadz? Jadi ini, seorang ulama itu memiliki karakteristik, ya, memiliki haibah, memiliki yang namanya kesakralan yang teramat dalam. Ini harus kita kembalikan. Ustadz juga seperti itu, memiliki nilai kesakralan yang harus kita jaga. Sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain, pastor, pendeta memiliki nilai kesakralan yang luhur yang harus kita jaga. Nah, saya melihat bahwa semua, ya, siapapun dia kemudian yang mengedepankan ungkapan-ungkapan yang kemudian melecehkan keyakinan-keyakinan dari agama-agama yang lain, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kita harus dorong generasi kita ke depan itu untuk memiliki keyakinan kepada agama dan keyakinan dia itu atas dasar kebaikan, atas dasar keyakinan yang baik yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Saya kira begitu, Mas. Baik. Saya akan langsung ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, apakah Anda dan tim sudah melihat konten-konten dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni sejauh ini seperti apa? Kemudian itu menjadi dasar Anda untuk membela Yahya Waloni. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa di situ ada pernyataan sengaja dan tanpa hak. Ingat ya, kata-kata sengaja dan tanpa hak itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang dai, jika dia berbicara
masalah perbandingan agama, berbicara tentang agamanya maupun membandingkan dengan agama lain di eksklusif, di masjid, di tempat khusus, yaitu yang dari kelompok Islam sendiri ya, khusus dan sebagainya, itu tidak bisa dikatakan bersalah. Apalagi sekarang ini memang cenderung tidak adanya kesetaraan atau dikatakan equality before the law. Ya kan, jika dari pihak sebelah contohnya mengatakan melecehkan agama dan sebagainya, sampai sekarang itu belum ada yang ditangkap dan ditahan. Seperti maaf, Ade Armando contohnya. Ade Armando pada waktu itu kan sudah ditersangkakan di SP3. Kami gugat, kami Prapit, kembali tersangka, tapi faktanya dia masih di luar sampai sekarang. Ya kan? Kedua lagi, Abu Janda contohnya. Berkali-kali dia laporkan. Bahkan terakhir bilang teroris itu ada agama, punya agama teroris itu. Agamanya yaitu Islam. Nah, ini kita laporkan. Tapi kenapa kalau dari pihak lain yang berbicara cepat sekali, hitungan hari, gitu loh. Nah, kami ingin tahu, mempertanyakan. Nah, kemudian yang masalah tadi itu adalah otoritas dan sebagainya. Bagaimana kita mengukur otoritas seorang dai? Ya kan? Dai itu macam-macam. Ada yang dari pesantren, ada yang dari belajar sendiri, ada dari pengalaman dan sebagainya. Tapi kan kalau orang itu mumpuni dan dia memahami Al-Quran dan hadis, tidak harus dari perguruan tinggi. Tidak harus ada sertifikasi. Bahkan banyak dai-dai yang tanpa sekolah, tapi dia betul-betul mendalami dan sebagainya, lebih bagus dari dai-dai yang sekolah. Formal maksud saya. Ya kan? Jadi saya juga heran ini mempunyai otoritas dan sebagainya. Ya, masalah toleransi, saya pikir di Indonesia ini tidak diatur ya. Contohnya tadi itu, yang disebut oleh beliau tadi, toleransi rumah ibadah dan sebagainya. Rumah ibadah itu kan ada ketentuannya, itu sebenarnya untuk menjaga toleransi, menjaga kerukunan. Tapi kemarin itu sempat dari kelompok tertentu mengajukan judicial review ke MA untuk SKB 3 Menteri itu untuk dihapuskan, untuk dicabut. Padahal itu tujuannya toleransi. Di dalam SKB itu jelas ya, jika kita mau membangun satu rumah ibadah, ya kan, itu syaratnya harus didukung oleh 60 orang sekitar. 60 orang sekitar. Kemudian penggunanya itu 90 penggunanya. Contohnya agama Kristen, ya Kristen, tidak dijamu Kristen, Katolik dan sebagainya. Islam ya Islam. Itu menjaga toleransi. Contohnya di Irian contohnya, yang mana mayoritas orang non-Islam ya kan, non-Muslim contohnya. Nah, di situ kan diatur bahwa harus jika tidak mempunyai komunitas 60 orang di situ, orang Islam di sana, ya otomatis secara SKB 3 Menteri tidak bisa membangun masjid. Tapi untuk apa ya? Tujuannya begitu. Jadi di tempat, oleh sebab itu tadi disinggung oleh beliau ya, dari Departemen Agama ini, mempunyai standar-standar yang sebenarnya tidak ada background-nya gitu loh, tidak ada latar belakangnya, tidak ada kajiannya. Baik. Yang mana yang dikaji bersama ya, bukan sepihak. Nah, satu hal lagi saya bicara pasal 28, sampai sekarang saya bingung ya. Kalau saya baca undang-undangnya itu jelas ya. Pasal 28 ayat 2 junto 45A dan sebagainya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Sampai sekarang Pak Muzakir, saya tidak menemukan pasal 28 ayat 2 itu ada di undang-undang itu. Itu tidak termasuk dirubah. Tetap di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Bagaimana selalu dikatakan bahwa Undang-Undang 45A iya, tapi deliknya, perbuatannya itu tetap ada di Undang-Undang Nomor 11 2008. Ini kan dikenakan, ini kan tidak kena. Ini kan dogma yang tidak diatur. Mana coba cari? Iya. Sedangkan kata-kata tentang perubahan undang itu judul, bukan bicara substansinya. Ya kan? Kalau perubahan itu tidak termasuk dirubah, berarti tetap di undang-undang yang lama. Baik. Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Pak Muzakir untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Abdullah tadi, saya ingin tanggapan dari Pak Isfah. Seperti apa Pak ukuran otoritas dai yang dimaksud ini, seperti apa Pak? Apakah ukurannya jelas, variabel yang menjadi pertimbangan penilaian juga seperti apa Pak? Iya, pertama saya ingin sedikit ini ya, mengkoreksi yang disampaikan oleh Pak Abdullah ya, terkait dengan pendirian rumah ibadah itu bukan SKB ya, jadi peraturan bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 nomor 9 tahun 2006 yang sekarang sedang kita upayakan agar meningkat statusnya menjadi peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jadi begini, terkait dengan di bidang penyiaran, ya, dakwah, penyiaran keagamaan melalui dai, ustadz, para mubaligh dan seterusnya, para penceramah-ceramah di keagamaan-keagamaan yang lain, yang hendak kita lakukan, yang bisa kita intervensi ya dari Kementerian Agama adalah memberikan pembekalan terkait dengan wawasan-wawasan kebangsaan, nilai-nilai moderasi beragama dan seterusnya, itu yang kita lakukan. Nah, terkait dengan secara kompetensi, ini terkait dengan latar belakang kita masing-masing saja sebenarnya kalau menurut saya, bahwa kita menilai bahwa seseorang itu ya terkait ketika disebut yang namanya ulama itu memiliki nilai kesakralan yang luar biasa. Mohon maaf Pak Abdullah, untuk memahami yang namanya teks dalam Al-Quran itu ada perangkat pengetahuan yang dibutuhkan itu luar biasa banyak. Tidak cukup dengan terjemahan Al-Quran. Ada nahwu, ada sorof, ada ilmu tafsir, ada terus banyak sekali perangkat yang harus digunakan. Maksud saya adalah saya menyarankan siapapun hari ini dari pihak-pihak yang kemudian melakukan memberikan ceramah-ceramah yang mohon maaf yang sifatnya provokatif, menebar kebencian dan seterusnya, lebih baik kita dorong ya, kita berikan materi-materi yang menenangkan, edukasi yang mencerahkan, membahagiakan kepada generasi-generasi kita. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama umpamanya fungsi rumah ibadah. Kita ke depan ingin mendorong fungsi rumah ibadah bukan hanya sebagai tempat untuk menjalankan ritual keagamaan, tapi juga memiliki fungsi edukasi kepada masyarakat, kepada umat, agar masyarakat dan umat itu memiliki rasa tanggung jawab, memiliki nilai-nilai kebersamaan, mengembangkan toleransi, memiliki kemauan, keinginan untuk terus bergotong royong, bekerja sama dan seterusnya. Ini sangat bisa kita lakukan. Sangat mungkin kita lakukan dan besar harapan kita ke depan terbentuk generasi-generasi masyarakat yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Gitu. Okay. Jadi bangsa ya terima kasih. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, untuk tadi yang dikatakan oleh Pak Abdullah terkait pasal-pasal yang dikenakan kepada Yahya Waloni, seperti apa Anda melihat ini? Apakah sudah tepat ataukah masih ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, Pak Muzakir? Ya, kalau saya berpendapat bahwa kalau yang tadi disinggung dengan pasal 28 ayat 2, itu memang harus dibuktikan bahwa si pelaku yang disangkakan ini, dia itu tadi sudah disebutkan sengaja tanpa hak. Satu ya. Tapi yang paling penting konten dari perbuatan ini adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu kelompok masyarakat. Ini yang apakah benar seorang pendai tadi itu dengan ucapan himbauan dan perbandingan yang disampaikan itu untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakatnya karena agama? Ini pertanyaan pokoknya. Jadi ini harus ada di dalam sikap batin orang yang melakukan itu. Jadi misalnya seseorang tadi menyampaikan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang benar tadi, gitu. Ini maksudnya apakah supaya dia bermusuhan atau dia itu hanya menjelaskan tentang perbandingan agama? Tadi sudah disinggung juga bahwa kalau dia hanya menjelaskan perbandingan agama itu tak ada tujuan, tak ada maksud untuk menimbulkan rasa kebencian. Jadi menimbulkan rasa kebencian itu artinya sengaja menimbulkan rasa kebencian. Termasuk dalam konteks Yahya Waloni ini juga harus dijelaskan apa tujuan dan maksudnya. Benar begitu. Itu tujuan dan maksud itu bisa dilihat dari sisi perbuatannya gitu ya. Perbuatan dalam konteks dia tadi sudah saya terangkan. Kalau dia masyarakatnya homogen gitu ya, tadi jamaahnya yang sama misalnya gitu, di tempat ibadah yang sama begitu, berarti dia menjelaskan itu dalam konteks kajian gitu ya. Berarti tak ada maksud untuk menyebarluaskan untuk supaya saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi kalau disampaikan dalam ranah publik yang dia masyarakatnya adalah homogen atau audiennya itu homogen,
antar beragama, pastilah di dalamnya akan menyinggung antara agama satu dengan agama yang lain. Nah, itu ada potensi itu mengarah kepada tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu. Begitu. Baik. Kita tunggu bersama bagaimana proses hukumnya berlangsung dan pembuktiannya nanti seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Pak Muzakir, Pak Abdullah dan juga Pak Isfa sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.